Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang agung. Kami menikmati-Mu Tuhan pada menjelang malam ini, sebab kami tahu hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kesempatan yang Engkau beri adalah berarti hidup bagi kami. Kesempatan yang Tuhan karuniakan adalah kekayaan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah beri kesempatan bagi kami, agar kami menjadi berkat untuk mengasihi dan memuliakan Tuhan. Melalui live streaming pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini, kami memohon pengurapan Allah. Mulai dari hamba-Mu, peralatan yang kami pergunakan, demikian juga para pendengar yang mengikuti pemberitaan firman Allah. Kiranya Tuhan menjamah kami bersama, mengurapi mereka, dan memberi pengajaran firman bagi kami semua, agar kami kuat dan teguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan Gembala Agung kami, dan kami akan dibawa ke tempat rumah penggembalaan yang sesungguhnya. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih karena masih diberi perpanjangan umur bagi kita. Pada hari Selasa di pukul 19.30 kita dipertemukan dalam suara kebenaran yang berbicara, karena aku tahu inilah kebutuhanku, inilah kebutuhan kita bersama, Bapak dan Ibu saudara kekasih, dan yang tetap setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan melalui Ebi Yosua Hezer Silalahi. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kita bersama-sama. Gairah kita hari-hari yang terakhir ini adalah betul harus menjadi gairah yang bersumber dari Tuhan. Gairah yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kegairahan yang bukan bersumber dari Tuhan akan sama dengan dunia yang akan semakin hari akan lenyap, Bapak Ibu saudara kasih. Tetapi kegairahan yang dari Tuhan adalah di mana setiap kesempatan adalah menjadi kehidupan bagi kita semua. Sebab Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan itu menjadi gairah kita sekarang ini, Bapak dan Ibu saudara. Gairah mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Allah. Kalau di malam kemarin saya kabarkan firman Allah melalui channel ini, bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan perintahkan kepada Musa agar Musa memberitakan atau menyampaikan kepada semua kepala-kepala keluarga, agar semua anak-anak dalam keluarga Israel mengerti arti dari sebuah yang namanya ibadah. Sebab ibadah itu, Bapak Ibu saudara, adalah tanda bahwa kita sudah dibawa keluar. Seperti bangsa Israel, mereka bisa beribadah di atas gunung karena mereka telah dibawa keluar oleh Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan, kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap pengertian kita, adalah karena kita sudah dilepaskan. Tapi saya mau pertegas kepada kita pada saat malam hari ini, pengertian tentang ibadah. Mungkin jawaban yang sederhana ketika ditanya, ya kamu ibadah tadi? Ya, maka dijawab, ya saya beribadah. Tapi jawaban itu maksudnya, ya benar, saya tadi dari gereja. Ketika orang datang di gereja, maka dia merasa dia sudah beribadah kepada Tuhan. Ada kebenaran yang terkandung di situ, tetapi bukan itu esensi yang dimaksud dengan ibadah.
Sebab ibadah yang dimaksud itu adalah berada dalam hadirat Tuhan. Saya ulangi, beribadah sama artinya berada dalam hadirat Tuhan. Maka ketika Anda berdoa di rumah, seperti Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 6, kamu masuk ke kamarmu, tutup pintu, kemudian kamu berlutut berdoa kepada Tuhan, Bapamu akan mendengar segala doa yang tersembunyi. Itu juga adalah berada dalam hadirat Tuhan. Datang ke gereja, di gereja pun kita sedang berada dalam hadirat Tuhan. Tapi sayang, kalau orang datang ke gereja, orang Kristen datang ke gereja, kalau sifatnya seperti bangsa Israel, nanti keliru pengertiannya Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang saya maksudkan di situ? Yang saya maksudkan adalah ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, langkah mereka Bapak Ibu, langkah mereka menuju ke Kanaan. Tetapi hati mereka tetap melekat di Mesir. Langkahnya menuju ke Kanaan, tapi hatinya, pikirannya berada di Kanaan. Di Mesir maksud saya. Persis seperti istri dari Lot, ditarik sama malaikat, disuruh naik ke atas gunung, tapi begitu dilepaskan, memang hatinya tidak ikut dengan langkahnya yang menuju keselamatan. Seharusnya yang benar adalah langkah kita dan hati kita harus sejalan. Persis seperti seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga harus sama dengan perkataan dan perbuatannya. Bukan saja hamba Tuhan, semua orang percaya harus demikian rupanya. Bapak dan Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk kita simak dan lebih dalami tentang ibadah ini Bapak Ibu Saudaraku kasih. Sebab ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan menikmati segala rencana dan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi supaya berada pada hadirat Tuhan atau beribadah yang benar kepada Tuhan, kita harus tahu dua kata penting ini. Sebab dalam ibadah yang ada hadirat Tuhan dalam hidupnya harus disertai dengan takut dan hormat. Disertai dengan takut dan hormat. Maka juga harapan saya kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, saya harap kita juga harus menghormati Tuhan. Badani saya tidak melihat kalian, tetapi seperti Tuhan melihat saya di sini, demikian Tuhan melihat saudara. Ketika kita sama-sama mendengar firman Allah, harus dalam keadaan hormat dan takut. Sebab Ibrani 12 ayat 28 bagian B mengatakan demikian rupa. Orang yang beribadah dengan hormat dan takut, maka dia akan diteguhkan oleh Tuhan. Orang yang teguh atau tidak tergoncang berhak masuk kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Nah, kemudian saya melihat dari firman Allah Bapak dan Ibu Saudara dalam Mazmur pasal yang ke-25, Alkitab kita mengatakan begini, dan kita harus memperhatikan dengan seksama tentang pengajaran firman Tuhan ini ketika berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita simak baik-baik maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Daud adalah raja yang rendah hati.
yang sangat teruji, sehingga Tuhan mengangkat dia dari antara saudara-saudaranya, mengangkat dia dari keluarganya, mengangkat dia dari sukunya Yehuda, dan menjadikan dia jadi pemimpin untuk seluruh Israel. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ternyata dia menjaga suasana hati yang selalu hormat dan takut kepada Tuhan. Di ayat yang ke-14, kepada orang yang takut dan hormat kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, dia akan bergaul dengan orang itu. Tuhan akan bergaul dengan orang yang takut dan hormat kepada dia. Bergaul, bahkan bergaul karib. Apa Bapak Ibu? Bergaul karib. Ya, tidak sekedar bergaul. Artinya bukan sekedar berteman, tapi karib. Kalau disebut bergaul karib, itu berarti dari hati ke hati. Bukan menonjolkan sisi fisik, tapi hati ke hati. Dan kalau hati ke hati, pergaulannya ini sulit untuk dipisahkan. Ya, dan tidak akan mau terpisahkan. Seperti kepala dengan tubuh, dia tidak akan mau terpisahkan. Saya mau jelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan bergaul. Kalau beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut, maka Tuhan bergaul kepada orang itu. Tuhan mengingatkan saya tentang ayat ini Bapak Ibu, karena kita sedang menghadapi pergumulan yang sama. Dimanapun kalian berada, para pendengar yang menyaksikan video ini, kami yang berada di kota Kandis, Provinsi Riau, kami juga di sini sedang bergumul. Dan topik doa kami barangkali sama dengan topik doa dari Bapak Ibu Saudara, di mana sangat begitu waspada. Pemerintah kita mengajak rakyatnya berwaspada. Waspada keluar rumah, waspada bergaul, waspada menerima tamu, dan waspada banyak hal di keramaian tidak boleh. Mungkin di tempat kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada sisi positif yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Kenapa? Sebab ini kesempatan kita bergaul dengan Tuhan, meningkatkan mutu dari ibadah kita di hadapan Tuhan, Bapak dan Ibu Saudara. Apa itu bergaul? Bergaul sama dengan berkumpul. Bergaul sama dengan bercampur. Bergaul sama artinya hidup bersama-sama. Bergaul pada akhirnya menjadi satu. Bergaul pada akhirnya menjadi satu. Tapi bergaul juga Bapak Ibu Saudara, sama artinya yang ada hanya aku dan dia saja. Bergaul, sekali lagi saya katakan, artinya adalah yang ada hanya aku dan dia saja, itu bergaul. Ini nanti betul-betul sampai menjadi satu. Bukankah kerinduan Tuhan mengajar kita beribadah supaya kita menjadi satu dengan Dia? Kesatuan kepala dengan tubuh, kesatuan Kristus dengan gerejanya, menjadikan kita mempelai perempuan di hadapan Tuhan, yang menjadikan kita mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan yang seutuhnya. Bapak dan Ibu Saudara, mari kita bangun pergaulan kita dengan Tuhan. Ada tokoh dalam Alkitab, dan tokoh yang satu ini menginspirasi kehidupan saya, menginspirasi orang-orang suci, karena tokoh yang satu ini adalah pribadi pertama sekali menerima keobahan secara utuh. Keobahan secara utuh maksudnya apa?
diubah tubuhnya menerima tubuh kemuliaan. Dia terangkat hidup-hidup. Kalau saya sebutkan ini Anda pasti tahu siapa orangnya. Tentu bernama Henok. Henok bergaul dengan Tuhan. Alkitab mencatat Bapak Ibu dalam Kejadian 5 itu bahwa sejak berusia 65 tahun Henok bergaul dengan Tuhan. Wow. Usia 65 tahun. Total umur dari Henok itu adalah 365 tahun Bapak Ibu. Apa yang menarik dari catatan itu? Yang menarik adalah ketika dia berusia 65 tahun, berarti sejak dia lahir, ini berarti orang tuanya sejak dia lahir ya tentu telah menyerahkan dirinya atau Henok ini kepada Tuhan. Sampai kemudian dia bisa berpikir, bisa berbuat, ya bisa menggunakan logikanya, tetap dia bergaul dengan Tuhan. Sampai usia 65 tahun ada catatan yang penting bagi dia. Dan Henok masih bergaul lagi 300 tahun kemudian. Maka total usianya 365 tahun. Apa yang kita dapatkan ketika kita membaca tentang Henok? Bukan soal bagaimana dia bergaul itu, tapi hasil dari pergaulan itu. Hasil dari pergaulan itu artinya hasil ketika dia berada dalam ibadah yang benar atau dalam hadirat Tuhan yang benar. Berada dalam hadirat Tuhan yang benar, apa yang dihasilkan? Ketika dia melahirkan anaknya yang sulung, maka dia memberi nama Metusalah. Dan bukan sembarang memberi nama, Bapak Ibu. Dia memberi nama Metusalah sebab dalam kandungan arti Metusalah terkandung di sana pengertian, pada hari mati anakku ini air bah datang. Pada hari mati anakku ini air bah datang. Apakah Henok sudah melihat tanda-tanda atau pernah Tuhan bilang sama dia bahwa Henok nanti pada hari mati anakmu disitulah air bah datang? Tidak ada. Tetapi Henok menerima iluminasi. Mengertikah saudara arti iluminasi? Penerangan dari Tuhan. Diterangi hatinya sehingga perjalanannya bukan lagi perjalanan yang gelap, tapi berjalan dalam terangnya Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara di tengah pandemi COVID-19 atau musibah yang menimpa dunia, corona virus yang setiap hari kita dengar ada kematian, yang setiap hari ada ratapan dan tangisan, yang setiap hari ada yang terpapar, yang setiap hari ada yang diisolasi. Bahkan saudara-saudara kita didorong supaya jangan mudik ketika hari besar yang sudah menanti mereka, Bapak Ibu. Bahkan hari Jumat besok, semua gereja-gereja barangkali tidak bisa berkumpul dengan jemaat di ruang gereja pada suasana perayaan Jumat Agung atau Paskah, tapi berada mungkin di tempat-tempat yang sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi saya pribadi lewat Gereja Bethel Indonesia kilometer 79, kami tetap live streaming seperti ini, mengadakan ibadah seperti malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Ada pujian dan penyembahan. Ada beberapa jemaat yang bisa kita kondisikan dalam gereja, dan sebagian ada di kelompok-kelompok kecil, dan tetap ada perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus kita laksanakan. Dan kalau Anda mau mengikuti itu, ikuti acara kita pada hari Jumat, pada perayaan Jumat Agung Paskah
pada pukul 10 WIB acara kita berjalan. Dan kalau mau mengikuti perjamuan kudus, siapkan rotimu, siapkan anggur di rumah masing-masing, ikuti aba-aba dari live streaming ini, maka kita sama-sama merayakan hari besar Tuhan yang disebut dengan Paskah. Sebab kalau tidak ada Paskah, tidak ada keselamatan Bapak Ibu. Kalau tidak ada penyembelihan anak domba Allah, maka tidak pernah Israel selamat. Sekalipun Israel sudah ditempatkan di satu tempat yang khusus namanya Gosen, tetapi supaya betul-betul Israel selamat, maka harus terjadi penyembelihan anak domba Allah. Nah, Paskah menggambarkan demikian rupa Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, Henok, kembali kepada Henok yang saya maksudkan tadi, dia bergaul dengan Tuhan. Ya, dia mendapatkan visi dari Tuhan. Dia tahu bahwa hari mati anaknya, air bah akan melanda dunia ini. Dia tahu. Ini menunjukkan Henok memiliki karunia nabi. Ada visi Allah, isi hati Tuhan dicurahkan dalam hidupnya. Bukan saja itu Bapak Ibu Saudara kasih, dalam kitab Yudas, demikian juga Henok melihat orang-orang kudus pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada barisan yang besar bersama dengan Yesus yang datang kali yang kedua. Jauh, sangat begitu jauh. Mesias sendiri belum datang pada waktu itu Bapak Ibu. Henok sudah menerima rahasia itu. Nah, Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengerti kebenaran firman Allah. Kenapa orang bisa binasa karena tidak mengerti? Karena memang tidak bergaul dengan Tuhan. Mari kita cek sebentar diri kita, dimanapun kita berada. Sedalam apa pergaulanmu dengan Tuhan? Sebab orang yang bergaul dengan Tuhan, maka dia setiap hari mendapat pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya, dia tidak akan takut menghadapi masa-masa dan waktu-waktu yang dijalaninya. Sebab begitu yakinnya dia kepada Tuhan. Sangat begitu yakinnya dia kepada Tuhan. Itu sebabnya seorang bernama Rasul Paulus menuliskan surat dalam Roma pasal 8 ayat 31. Dia berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Saya ulangi kalimat ini, bila Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Maukah kita semua Tuhan berada di pihak kita? Tapi pernahkah kita bertanya, bagaimana caranya, apa syaratnya supaya Tuhan berada di pihak kita? Tanya, cari tahu. Harus tahu, harus dicari tahu apa syaratnya supaya Tuhan berada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku kasih, bukankah Yesus berkata, jangan kamu takut dengan apa yang mereka takuti, tapi takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh tubuh dan membinasakan jiwa. Tapi kalau Tuhan sendiri sudah menjadi pribadi yang bersama-sama dengan kita dan berada di pihak kita, wah, tidak takut, tidak gentar. Haleluya, tidak gentar, sama sekali tidak boleh gentar. Tapi apa syaratnya supaya Tuhan berada di pihak kita? Yang pertama jawabnya adalah berdamai dengan Tuhan. Kalau kamu tidak berdamai dengan Tuhan, jangankan di pihakmu, dia justru berada pada musuhmu. Dia akan berubah menjadi musuh, akan mentertawakan celakamu, akan mentertawakan masalahmu. Tapi kalau kita berdamai dengan Tuhan, dia akan membuka tangannya, Bapak Ibu.
Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32 itu. Anda boleh buka ayatnya masing-masing di rumah Bapak Ibu. Sebab Allah yang tidak menyayangkan anaknya, katanya di sana. Ya, pasti dia mengaruniakan segala-galanya bagi kita. Anaknya saja tidak disayangkan. Hati saya bergetar mengatakan ini Bapak Ibu. Putranya diserahkan menjadi korban, supaya kita manusia yang kecil, yang hina, manusia tidak berdaya. Yang beberapa waktu yang lalu dah lewat streaming ini saya sampaikan bahwa bangsa-bangsa saja hanya seperti setitik air dalam timba. Bukan satu negara, bukan satu pribadi, tapi bangsa-bangsa kecil, rapuh kita, sangat rapuh. Tapi ketika kita mau berdamai dengan Tuhan, sebelum lebih panjang saya jelaskan ini, saya mengangkat tangan dulu kepada para pendengar. Maukah engkau diperdamaikan dengan Tuhan? Jawab dalam hatimu, dalam nama Yesus Kristus. Berdamai dengan Tuhan. Apa yang kau lakukan supaya berdamai dengan Tuhan? Apa yang kau lakukan supaya bisa berdamai dengan Tuhan? Yang pertama, percayai Dia dengan segenap hati. Yang kedua, bertobat engkau kepada Dia, atau sama artinya kembalilah kepada Tuhan. Yang ketiga, relakan dirimu mati dan bangkit bersama dengan Kristus ketika engkau dibaptis dengan benar. Yang keempat, engkau mau dan rela dipenuhi, dikuasai, dipimpin Roh Tuhan. Kalau keempat langkah ini ada pada saudara, itu sama artinya ada masuk sebagai manusia ciptaan baru atau manusia baru. Manusia barulah awal bagaimana Tuhan membangun hubungan dengan umatnya. Mau Tuhan di pihak kita? Jawab yang pertama tadi apa? Berdamailah. Yang kedua, syarat supaya Tuhan berada di pihak kita adalah mengikatkan diri kepada Tuhan. Ya, mengikatkan diri kepada Tuhan. Tidak cukup hanya berdamai, tapi harus terikat. Terikat berarti kita menjadi satu di dalam Dia. Memang kerinduan terbesar Yesus adalah supaya kita satu dengan Dia. Dia berdoa menjadi pendoa syafaat. Dan inti doanya dia berkata, agar gerejanya bersatu dengan Dia seperti Dia bersatu dengan Bapa. Ikatkan dirimu. Jika engkau pria yang menonton ini, ikatkan dirimu. Jika engkau wanita yang menonton ini, ikatkan dirimu kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan juga kepada anak-anakmu, suami-suami, topang tangan anak-anakmu, supaya anak-anakmu juga terikat dengan Tuhan. Sebab apa yang kau ikat di bumi akan terikat sampai di surga. Terbatas waktu Bapak Ibu Saudara, karena memang saya komitmen setengah jam saja. Dalam sekali firman Tuhan ini Bapak. Berada dalam hadirat, berada dalam ibadah yang benar, sampai benar-benar kita menikmati Tuhan yang bersama kita. Tetapi sebagai ayat penutup untuk malam hari ini, mari yang membuka Alkitab, silakan buka Alkitab. Ketika Tuhan berada di pihak kita. Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-35. Dari ayat 35 nanti saya ajak kita melompat ke ayat 38 dan 39.
ketika Tuhan berada di pihak kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahaya maut, coronakah, atau pedang? Ayat 38, pastikan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Manakala kita berdamai dengan Tuhan, manakala kita mengikatkan diri kepada Tuhan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jangan pernah takuti apa yang ditakuti oleh dunia, tapi takutlah kepada Tuhan. Haleluya. Takutlah dan hormat. Maka banyak rahasia firman Allah. Engkau tidak pernah kering, Bapak. Seperti firman ini tidak akan pernah kering. Dari mimbar ini tidak akan pernah kering firman Allah, asal kau mau mendengarkannya dengan rendah hati. Engkau pasti seperti batang air yang penuh dengan air sehingga mengalir bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati dia, memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Anda bisa menangkap pesan ini. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi mengucapkan sekali lagi kepada kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu pada besok hari di jam yang sama dan di pukul yang sama. Materi masih konteks tentang ibadah, bicara dalam hadirat Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti menyertai, memberkati kita semua. Saya Pendeta Ebenezer Silalahi bersama istri saya, bersama putra sulung saya Joshua Heizer, bersama dengan beberapa penatua pelayan gereja yang hadir di dalam ruangan gereja mengikuti acara ini. Dan setelah channel ini kami tutup, kami akan masuk dalam doa. Maukah kalian berdoa juga bersama-sama? Silakan berdoa di tempat masing-masing dengan rendah hati memuliakan Tuhan. Dan juga kami akan bersapaat kepada kalian. Kami juga akan bersapaat untuk bangsa dan negara. Dan kita tahu bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, bagi para pendengar yang mengikuti video live streaming ini, aku berdoa kepada mereka. Segala ketakutan, kegelisahan telah Engkau hardik keluar dari hidup mereka, dan Engkau membuat lautan menjadi tenang kembali. Dulu Kau lakukan demikian, juga malam ini berlaku bagi kami. Sebab Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang menyertai kehidupan kami, Tuhan. Biarlah kami terisi terus dengan pengajaran firman. Biarlah kami berada dalam hadirat Tuhan. Saat kami beribadah, berada dalam hadirat Tuhan. Dan aku tahu ketika berada dalam hadirat Tuhan, kami akan menikmati suasana sorga dan kegairahan yang dari Tuhan membuat kami mencari kebenaran dan terus mencari kebenaran. Maka segala kebutuhan duniawi kami, Tuhan Yesus menambahkan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua sanak saudara keluarga kami doakan, kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan, Engkau sanggup melindungi semuanya. Kami adalah biji mata-Mu.
Kami Engkau lukiskan dalam tangan-Mu. Engkau jagai kami, Engkau rawati kami, Engkau pelihara kami. Tidak seorang pun atau benda apapun menyentuh kami tanpa seizin Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dipermuliakan Engkau Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati para pendengar yang mengikuti live streaming ini. Ya, kiranya kasih Tuhan, kasih dari surga melingkupi kita bersama-sama sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.